Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita di sore hari ini. Kita akan memasuki hadis yang pertama dari babul muraqabah, dari bab tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, dari kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dan disyarah oleh seorang ulama besar, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Di hadis yang pertama ini hadis tentang yakni malaikat Jibril mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menanyakan tentang masalah agama, atau yang disebut dengan hadis Jibril. Bunyi hadisnya adalah An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah dzata yaumin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadis thiyab shadidu sawadis sya'r la yura alaihi athar as-safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi fa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Saya terjemahkan dulu ya. Hadis dari Umar bin Khattab, An Umar bin Al-Khattab, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, qala, berkata. Jadi Umar berkata, dari sahabat Umar, beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, ketika kami duduk di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti para sahabat duduk di hadapan beliau atau di dekat beliau sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari, ittala'a alaina, tiba-tiba muncul di tengah-tengah kami, rajulun, seorang laki-laki. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki. Laki-laki tersebut syadidu bayadis thiyab, sangat putih thiyab, yakni pakaiannya. Laki-laki tersebut memakai baju yang sangat putih. Tidak hanya putih ya, tapi sangat putih. Iya, putihnya itu ya sangat begitu ya, bersih. Syadidu sawadis syar, bahkan sangat hitam rambutnya. Jadi tidak hanya hitam, tapi sangat hitam rambutnya. La yura alaihi athar safar, tidak ada ciri atau tanda-tanda safarnya, bekas bepergiannya, tidak terlihat pada laki-laki tersebut athar safar. Athar itu bekas safar, ciri-ciri bahwa dia itu mengadakan perjalanan jauh, tidak ada.
wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada di antara kami yang mengenalnya. Jadi salah seorang pun di antara para sahabat yang duduk dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak satu pun mengenal laki-laki yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka dengan berbaju sangat putih dan rambut sangat hitam. Ya, tidak ada yang kenal. Hatta jalasa ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sehingga laki-laki tersebut duduk di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, lalu laki-laki tersebut menyandarkan dua lututnya ke dua lututnya. Maksudnya menyandarkan kedua lututnya ke lututnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menempelkanlah begitu, menempelkan begitu ya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, dan laki-laki tersebut meletakkan dua telapak tangannya ala fakhidhaihi, di atas pahanya, kedua pahanya. Tapi bukan kepada paha Nabi ya, bukan, tapi kepada paha dirinya. Waqala, lalu laki-laki tersebut berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam, beritahu aku tentang Islam, ajari aku tentang Islam. Laki-laki tersebut di tengah-tengah para sahabat yang sedang duduk-duduk di dekat Nabi, kemudian menanyakan tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Islam nih ya. Jadi Islam itu seperti apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang namanya Islam itu, kata Nabi, an tashhada, engkau bersaksi, mengakui, berikrar alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah Tuhan, kalau menurut bahasa Indonesianya ya, terjemahannya begitu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar illallah, kecuali Allah. Ini wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tuqimas shalah, kemudian engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau membayar zakat. Wa tasuma ramadhana, engkau berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baita, dan engkau berhaji ke Baitullah. In istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu jalan untuk ke sana, jalan untuk menunaikan haji tersebut. Qala, maka laki-laki tersebut setelah diberitahu oleh Nabi yang bertanya itu, dia menjawab, sodakta, engkau benar, engkau benar. Dia bertanya seakan-akan dia tidak tahu, tapi ketika dijawab dia membenarkan, engkau benar. Fa'ajibna lahu, maka kami, kata para sahabat, kata Umar ya, para sahabat tersebut, fa'ajibna, merasa aneh ya, lahu, kepada laki-laki tersebut,
Yas'aluhu, dia bertanya kepada Nabi, ya, yang sesuatu yang biasanya orang bertanya itu tidak tahu, tapi ini sih bertanya wa yusaddiquhu, setelah dijawab membenarkan jawabannya. Qala, setelah begitu laki-laki tadi bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anil iman, lalu kabarkan kepadaku wahai Muhammad, ajari aku, beritahu aku anil iman, tentang iman, tentang iman. Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman itu antu'mina billahi wa malaikatihi, engkau beriman, engkau mempercayai dan meyakini kepada Allah dan kepada para malaikatnya, mempercayai iman kepada Allah, kemudian iman kepada para malaikat, wa kutubihi wa rusulih, dan beriman kepada kitab-kitab Allah dan rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, dan engkau beriman kepada hari akhirat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman dengan qadar atau takdir, khairihi, baik takdir itu yang baiknya, wa syarrihi, dan takdir yang buruknya. Inilah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang iman kepada si penanya laki-laki tersebut dengan 6 hal: beriman kepada Allah, kepada para malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, kembali laki-laki yang bertanya tersebut menjawab, sodakta, engkau benar, engkau benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, lalu laki-laki yang masih asing di hadapan mereka para sahabat tersebut bertanya lagi yang ketiga kalinya. Yang pertama tentang Islam, yang kedua tentang iman, yang ketiga fa akhbirni 'anil ihsan. Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni, kabarkan kepadaku, beritahu aku, ajari aku, 'anil ihsan, tentang ihsan, tentang kebaikan, tentang berbuat baik. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Rasul menjawab, ihsan itu an ta'budallah, kamu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau tarahu, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan. Ada orang menggambarkan, saya pernah waktu kecil ada orang berbicara masalah ini, saya kalau sholat saya gambarkan tulisan Allah, katanya. Ini menduga-duga, ya. Engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, maka jika kamu tidak bisa melihatnya, dan memang Allah tidak bisa dilihat di dunia ini, sengaja Allah tidak memperlihatkan dan tidak bisa dilihat oleh manusia di dunia ini. Fa in lam takun tarahu, maka jika engkau tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala ketika engkau beribadah kepadanya, fa innahu yaraka, maka sungguh dia Allah yaraka,
Allah mengawasimu ketika engkau beribadah. Allah melihatmu ketika engkau beribadah, ketika engkau takbir, ketika engkau berdiri, ketika engkau ruku', ketika engkau sujud, ketika engkau duduk di antara dua sujud. Fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu. Bagaimana nih kalau kita beribadah kemudian mengimplementasikan, mempraktekkan ini? Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya dan memang Allah tidak bisa dilihat, fa innahu yaraka, tanamkan dalam diri kita bahwasanya Allah mengawasi kita dan melihat kita ketika kita sedang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun di malam hari, sekalipun kita tidak ada orang yang melihat kita, malam gelap gulita tanpa sinar dan cahaya, di dalam kamar kita yang gelap gulita, fa innahu yaraka, maka sungguh Allah melihatmu ketika engkau berdiri sujud ruku' untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, lalu laki-laki tadi yang rambutnya sangat hitam, yang bajunya sangat putih, putihnya itu sangat, bahkan rapih, tidak ada tanda-tanda habis bepergian. Kan kita lihat kalau orang baru datang bepergian, kelihatan ya wajahnya seperti yang kita lihat biasa ya, apalagi medannya itu padang pasir Mekah ya. Berikutnya, fa akhbirni 'anis sa'ah, lalu laki-laki tadi bertanya ulang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, fa akhbirni 'anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Ajari, beritahu aku tentang hari kiamat. Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha, apa yang ditanyakan tentang hari kiamat, tentang hal tersebut, bi'a'lama minas sa'il, lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang bertanya adalah laki-laki tadi, yang ditanya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Qala, kemudian laki-laki tadi pun berulang bertanya, fa akhbirni an amaratiha, maka kata laki-laki tadi, fa akhbirni, kabarkan kepadaku, an amaratiha, tentang tanda-tandanya, tentang ciri alamat tanda-tanda hari kiamat. Rasul menjawab, qala antalidal amatu rabbataha, yakni budak perempuan melahirkan tuannya. Itu ciri yang pertama. Ya, ada budak perempuan melahirkan tuannya. Wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kemudian tanda yang berikutnya, engkau akan melihat orang yang tadinya tidak bersandal. Karena orang-orang Arab dulu itu tidak pakai sandal. Ya. Al-urat, telanjang, maksudnya ya seperti itulah. Tidak berpakaian, telanjang.
Wa antara al-hufat, tidak memakai sendal, bahkan alah miskin, ya, ri'a asya, gembala kambing, ya, tukang gembala kambing di lembah-lembah pegunungan, ya. Yatatawaluna fil bunyan, saling meninggikan bangunan. Nah, sekarang di sana itu bangunannya sudah pencakar langit. Ya, yang tadinya kalau kita lihat aja Mekah atau Masjidil Haram tahun sekian, wah, belum ada bangunan-bangunan tinggi, masih bebatuan. Ya, sekarang seperti di Amerika bangunannya tinggi-tinggi. Saya punya teman orang Arab, lama di Indonesia kurang lebih 18 atau 17 tahunan lah. Ketika pulang sudah bingung dia. Bingung. Di Riyadh itu. Bingung ketika kembali itu. Sudah banyak perubahan. Ya, sudah banyak perubahan. Ya. Yatatawalunal bunyan, meninggikan bangunan. Tsumman talaqa, kemudian dia pergi. Falabithu maliyan, kemudian aku, kata Umar, tinggal beberapa saat, ya, agak lama begitu, maliyan. Tsumma qal, kemudian Nabi, ya, setelah laki-laki itu pergi, ya, Nabi berkata, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, kamu tahu tidak orang tadi yang bertanya itu? Ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, siapa tadi yang bertanya? Tahukah engkau wahai Umar? Qultu, Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, lalu Rasul menjawab, fa innahu Jibril. Nah, Rasul baru memberitahu, sesungguhnya orang yang bertanya tadi adalah Jibril, malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, yang rambutnya sangat hitam dan bajunya sangat putih bersih. Dia adalah Jibril, atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, ia mengajari kalian tentang agama kalian. Rawahu Muslim. Inilah jemaah sekalian. Jadi di sini di ujungnya Jibril mengajarkan kepada kalian agama kalian melalui apa? Melalui bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu boleh bertanya pada sesuatu hal yang kita sebenarnya sudah tahu, tapi untuk supaya jamaah yang lain belum tahu menjadi tahu dengan sebab pertanyaan kita, yang akhirnya yang ditanya Ustadz misalnya menjelaskan, menerangkan. Demikian malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah para sahabat beliau dalam rangka mengajarkan kepada mereka tentang agama mereka. Apa agama mereka? Islam, kan? Tadi din. Jadi dinul Islam, din agama itu terdiri dari Islam itu sendiri, iman, kemudian ihsan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, di sini dijelaskan bahwasanya ucapan Umar bin Khattab bainama, ketika ya
Ini menunjukkan dzaraf, yang menunjukkan tiba-tiba. Ya, kita tidak ini. Walihada ta'tibadaha id al-mufidatu al-mufajaah. Oleh karena itu datang setelah bainama adalah id. Yang maksudnya adalah atau mufidahnya, faidahnya adalah mufajaah. Tiba-tiba. Wa kana sahabatu radhiyallahu anhum yajlisuna 'inda an-nabiyyi katsiran. Kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah ini bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya radhiyallahu anhum yajlisuna 'inda an-nabiyyi katsiran, sering duduk-duduk bersama Nabi. Jadi para sahabat sering duduk di sisi Nabi, banyak gitu, sering katsiran. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghibu an ashabihi wa ahlihi. Karena Nabi tidak meninggalkan para sahabatnya ataupun keluarganya. Seringnya Nabi bersama para sahabat atau dengan keluarganya. Ya. Imma fil bait, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam keadaan dia berada di rumahnya, maka Rasul melakukan fi syu'uni baitihi salawatullahi wassalamu alaihi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada di rumahnya, beliau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, urusan-urusan rumahnya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak aneh kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam yahlibu syat, misalnya memerah susu hewan ternaknya, kambingnya, untuk diambil air susunya. Atau wayarqa'u thawb, atau Nabi menyulami bajunya yang apa tuh? Robek misalnya. Atau wayaksifun na'al, membetulkan tali sendalnya. Ya. Ini seorang Rasul, seorang Nabi, beliau membantu pekerjaan istrinya juga. Ini kalau di rumah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan rumah, sampai pun dia menjahit bajunya. Ya, kalau menjahit sih anak mesin jahit ya, menyulami lah. Ya, bahkan membetulkan tali sendalnya. Iya. Tapi ada orang sekarang memberitakan ini sendal Rasul katanya. Jangan percaya ya. Sudah tidak ada peninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma ahada, kitabullah wa sunnata rasulih. Aku telah meninggalkan dua pusaka yang jika kalian berpegang teguh terhadap keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang beliau tinggalkan adalah Al-Quran dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran kitab dari Allah, dan sunnah merupakan penjelasan dari Al-Quran tersebut sebagai pedoman hidup. Itu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggalkan, dan mukjizat itu yang tidak sirna sampai hari kiamat. Berikutnya, wa imma ma ashabihi fil masjid. Ada kalanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di tengah-tengah para sahabatnya di masjid, ya, maka beliau melakukan wa imma dhahiban ila iyadah, kadangkala beliau mengunjungi orang yang sakit, iyadati maridin au ziyarati qaribin, atau beliau menziarahi kerabat, mengunjungi kerabat, ya, menengok orang yang sakit, au ghairi dzalik, atau selain dari itu, minal umuril lati, dari perkara-perkara yang la yumdi minha, tidak terlepas terlewat darinya lahdzah sekejap pun, illa wa huwa fi taatillah, kecuali
dalam rangka di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap kesempatan, tidak sekejap pun waktu berlalu kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Qad hafidhal waqta. Rasul menjaga benar waktu-waktunya. Laisa mithlana, tidak seperti kita ya. Laisa mithluna, tidak seperti kita. Kalau kita nudayyul awqat, sering menyia-nyiakan waktu. Kalau kita itu termasuk saya. Ya, walau iya, kita itu termasuk saya gitu. Sering ya main game misalnya, apa manfaatnya? Ya, tang ya, dapat apa? Ini namanya menyia-nyiakan waktu. Dapat sekian, waduh putus ku sekiki tesolat dilanjutnan, buang-buang waktu ya. Tapi kalau orang sudah suka, berat ya. Misalnya ini sih ya, wal gharib padahal an aghla syai'in 'indal insani huwal waktu. Sesuatu yang paling berharga, paling mahal bagi kita manusia itu waktu. Itu paling mahal. Tapi menurut kita waktu itu sangat murah. Ya, bagi kita waktu itu wa huwa arkhasu syai'in, sesuatu yang sangat murah. Padahal coba kalau sudah tidak ada waktunya bagaimana? Ajal sudah menjemput kita. Coba kalau kita bayangkan saat ini seandainya ajal menjemput kita, bagaimana itu? Tapi begitulah manusia ya. Padahal kata Syekh di sini an aghla syai'in 'indal insani huwal waktu. Sesuatu yang paling mahal dan berharga bagi manusia adalah waktu. Kenapa? Waktu itu kalau sudah lewat, jangankan baru kemarin, yang baru beberapa detik saat aja kalau sudah lewat ya wis, tidak akan kembali lagi. Oleh karena itu ada ucapan ulama, bagi kita itu memiliki 3 waktu, cuma memiliki 3 waktu yang mungkin sudah kita kenal. Yang pertama, waktu bagi kita adalah apa? Waktu kemarin. Waktu yang sudah kita lalui kemarin itu sudah bukan menjadi milik kita lagi. Ya, waktu yang sudah berlalu dengan catatan amal yang telah kita tinggalkan kemarin tidak bisa dikembalikan. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu esok hari. Ya, esok hari itu pun belum tentu milik kita. Belum tentu milik kita. Barangkali malam nanti kan kita tidak tahu. Ya, banyak orang yang sehat kelihatannya, gesit, tahu-tahu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, si fulan meninggal dunia. Kaget, serasa tidak percaya. Baru saja kemarin dia berjumpa dan ngobrol asyik, bahkan malam hari tadi malam bersama-sama minum kopi misalnya. Ya, kemudian yang ketiga adalah al-yaum, hari ini. Maka hari ini itulah waktu milik kita. Mau diapakan, mau diisi apa? Dengan amal solehkah? Atau amal yang toleh? Atau amal yang buruk? Ya, maka
demikian nasihat Syekh, bahwa waktu adalah sangat berharga bagi kita. Oleh karena itu Allah menyebutkan, mengingatkan dalam kitabnya, dalam Al-Quran, yang disebut dengan surat waktu. Nah, surat namanya waktu, saking pentingnya. Bahkan kita dulu waktu MI, sekolah madrasah, kalau mau pulang diingatkan dengan surat waktu ini. Kalau mau pulang, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa, dan seterusnya. Itu tuh maksudnya, kalau faham sih, waktu itu hal yang paling penting dan berharga. Demi masa, demi waktu. Karena manusia beraktivitas, beramal soleh, pasti butuh beriringan dengan waktu. Kalau waktu sudah tidak bisa dimiliki, tentu manusia tidak lagi bisa beramal soleh, beraktivitas. Oleh karena itu, kalau berhubungan dengan waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian kalau menyia-nyiakan waktu. Jadi waktu itu akan menentukan apakah orang itu akan merugi selama-lamanya atau akan beruntung selama-lamanya, berbahagia. Banyak kita itu waktu-waktunya diisi dengan moregan baik. Ya, di grup sampai mau tidur, bangun tidur, mau tidur lagi, moregan baik. Iya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Kenapa? Karena nanti akan dimasukkan ke dalam neraka semuanya. Karena apa yang dia usahakan di dunia tidak menuai kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia yang mereka upayakan, mereka usahakan pagi, petang, sore, malam, ibarat orang Cirebon, sikil dadi endas, endas dadi sikil. Lafi khusr, berada dalam kerugian. Kemudian Allah mengecualikan siapa mereka yang tidak rugi dalam masalah waktu, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, bertauhid, beriman dengan keimanan yang murni, bersih, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amilus solihat, dan beribadah, beramal soleh. Iman ini butuh ilmu. Iman ini butuh ilmu. Orang beriman harus berilmu, karena iman itu dari ilmu. Jangan dianggap enteng. Ya, orang mengerti tauhid sehingga dia menjauhi syirik dari ilmu. Amanu, mantap dalam hatinya, mukhlis, ikhlas, bersih dari kesyirikan, wa amilus shalihat, dan beramal soleh, amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amal yang diniatkan karena Allah, dan amal yang dikerjakan karena menunaikan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amal soleh. Orang-orang yang tidak merugi, beriman dan beramal soleh kalau berkenaan dengan waktu. Wa tawassaw bil haq, kemudian orang-orang yang tidak merugi itulah orang-orang yang saling berwasiat dengan kebenaran, memberikan wasiat dengan benar, menasehati, mendakwahi dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan yang ma'ruf,
nasihat yang benar. Wa tawassaw bis sabr. Dan orang yang tidak merugi adalah mereka yang saling berwasiat, menasihati dengan kesabaran. Kita nasihati orang lain, kita harus sabar. Kita berdakwah, kita harus sabar. Kenapa? Orang yang memberikan nasihat belum tentu diterima dengan baik. Orang yang berdakwah, mengajak manusia kepada jalan yang benar, tidak semuanya menerima, maka bersabar. Termasuk antum, kita semua beriman kepada Allah dengan sabar, beramal soleh, beribadah kepada Allah dengan sabar, menasehati dengan kebenaran juga dengan sabar. Maka inilah orang-orang yang beruntung dan berbahagia jika dikaitkan dengan masalah waktu, yang sehingga kita tidak mengatakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, aja sampai. Sehingga apabila datang salah seorang dari mereka kematian mendatangi mereka, yang tidak pernah izin dulu, kamu akan saya datangi besok hari. Tidak begitu kematian itu. Datangnya tiba-tiba. Sedang duduk di kursi, mati. Sedang main bola, mati. Sedang membaca, mati. Sedang tidur, kebablasan. Benar enggak? Iya. Qala, baru berkata, Rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Tangguhkan kematianku. Tunggu, jangan sekarang. La'alli a'malu sholihan fima tarakt, agar aku dapat beramal soleh pada apa-apa yang telah aku tinggalkan. Ini penyesalan yang tidak berguna di saat seseorang menyesal bukan pada waktunya. Yang diharapkan, diangan-angankan oleh orang yang dia akan meninggal dunia, ya, atau bahkan yang sudah meninggal dunia, ya, ingin Rabbirji'un, dikembalikan. Untuk apa? Bukan untuk bersama istri, bukan untuk jalan-jalan bersama anak, tapi agar aku beramal soleh, beribadah kepada Allah pada hal-hal yang aku dulu meninggalkannya. Ya, inilah jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang tadi disampaikan merupakan motivasi bagi kita untuk senantiasa mencari ilmu dan bersemangat untuk mengamalkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.